Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzunafi dengan NIM K0025175 dari kelompok A7 dengan Aslab Balisa. Di sini saya akan mengerjakan laporan inhal dari praktikum manat di blok 2.2 FKUNS. Oke, di sini saya akan menjelaskan skenario-nya terlebih dahulu, yaitu Supriyadi berusia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kiri. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama ada jelaskan struktur eksternal core. Kemudian ada jelaskan struktur internalnya juga. Kemudian yang terakhir jelaskan valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Oke, yang pertama di sini setiap core dapat ada apex, basis dan juga 3 fasias sternocostalis pada anterior, fasias diafragma dan juga fasias pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kemudian apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Untuk fasiasnya sendiri ada fasias sternocostalis, yaitu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum. Yang diantaranya terdapat sulcus anterioventricularis dan juga pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian yang kedua ada fasias diafragmatika, terutama dibentuk oleh ventricularis dexter dan juga et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan juga bersandar pada centrum tendineum diafragmatika. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasias ini. Kemudian yang terakhir ada fasias pulmonalis, terutama dibentuk oleh ventricularis sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasias medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Kemudian selain dari basis apex maupun fasias terdapat bangunan lain seperti yang pertama ada auricula jantung atau bagian atas atrium. Auricula merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dan juga meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius, ada sulcus interventricularis anterior, dan juga yang terakhir ada bagian eksternal inilah yang kemudian membentuk bagian interna atau ruang pada jantung yang terdiri dari atrium dexter dan juga ventricle sinister. Oke, next. Kemudian di sini ada atrium dexter. Atrium dexter menerima darah kaya akan CO2 dari seluruh tubuh untuk kemudian diteruskan ke ventricle dexter. Nah, di atrium dexter terdapat satu ruang utama yang halus, yaitu sinus venae cavae atau sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Pada bagian superior yang disebut auricula dextra, kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Auricula dextra itu ada kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Kemudian ada septum interarterial yang memisahkan atrium kanan dan juga kiri. Saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen oval yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Kemudian ada limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari fossa ovalis, dan juga ada atrium dextrum akan dihubungkan ke ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Karena dia membawa darah yang kaya akan CO2, muara-muara pembuluh darah vena yang berada di atrium dexter, ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, ada vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula venae cavae inferioris, ada valvula
Tachi. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kemudian ada sinus coronarius yang melalui ostium sinus coronari, dan juga terdapat vena valvula coronari atau valvula Tebesi yang juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian ada vena chordae minimi melalui foramina venarum cavarum. Kemudian next ada ventricle dexter. Terdiri atas suatu ruangan dengan permukaan kasar menerima darah dari atrium dexter untuk kemudian diteruskan ke pulmo yang akan ditukarkan ke darah yang kaya O2. Ventricle tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut rabecula carinae. Ada 3 jenis rabecula. Yang pertama ada musculus papillaris, melekat pada dinding ventricle melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali fibrosa pada chorda tendinae berperan dalam menutup katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinae memegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Ingat, gampangnya adalah chorda tendinae itu tali yang menggang. Gampangnya adalah chorda tendinae tali yang menghubungkan musculi papillaris dengan katup. Jadi musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup arteri vena atau menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter selama sistole atau ventricle kontraksi. Kemudian ada trabecula septomarginalis atau moderator band yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat pada ventricle kanan. Trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus anterioventricularis crum dextrum atau bundle His, hingga berperan juga dalam sistem conduction cordis ventricle kanan. Kemudian ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam, dan juga ada septum intraventricular atau sekat antara ventricle kanan dan juga kiri. Kemudian ada ostium trunci pulmonalis yang hubungan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Kemudian next ada atrium sinister. Terdiri dari, sebenarnya baik atrium dexter dan sinister sama saja, hanya saja di atrium sinister menerima darah dari pulmo yang bersih darah kaya akan O2 dan dimurai oleh 2 vena pulmonalis dextra dan juga 1 vena pulmonalis sinister superior dan juga 1 yang inferior. Untuk ventricle di slide selanjutnya atau ventricle sinister juga sama dengan yang dexter, hanya saja myocardium ventricle kiri lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya memompa darah kanan melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, di sini ada mekanisme katup. Mekanisme katup jantung bekerja berdasarkan perbedaan tekanan antar ruang jantung sehingga aliran darah tetap satu arah. Saat diastol, fase relaksasi, tekanan di atrium lebih tinggi daripada ventricle sehingga katup atrioventricularis seperti katup mitral dan juga katup tricuspid terbuka, memungkinkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventricle. Ketika ventricle mulai berkontraksi atau berubah menjadi sistole, tekanan dalam ventricle meningkat dan juga mendorong kedua katup tersebut untuk mencegah aliran balik ke arah atrium. Dibantu oleh chorda tendinae dan juga otot papillaris agar tidak terbalik. Selanjutnya, ketika tekanan dari arteri ketika tekanan ventricle melebihi tekanan arteri, katup semilunar yaitu katup aorta dan juga katup pulmonal terbuka sehingga darah dipompa keluar ke aorta dan ke arteri pulmonalis. Setelah kontraksi selesai, tekanan ventricle menurun, darah cenderung mengalir kembali sehingga katup semilunar menutup untuk mencegah aliran balik dari ventricle. Oke, sekian penjelasan dari Indan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.